Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 71 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 7 September 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 71 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 70 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao-Yu memberitahukan Hao Chen mengenai perasaan yang mereka temukan semenjak bertemu dengan Kaisar Dewa Iblis saat mereka mengingat bahwa diri mereka merupakan seekor makhluk besar yang sangat mengerikan. Yang mana setelah merasakan perasaan aneh yang ditemukan Hao-Yu, Hao Chen pun menanyakan kepada Hao-Yu mengenai diri mereka yang mengenali makhluk besar yang mereka rasakan dalam ingatan aneh mereka ini. Namun di sini, Hao-Yu bilang bahwa mereka tidak mengenali sama sekali makhluk besar itu, melainkan mereka hanya ingat bahwa ingatan aneh ini mereka rasakan semenjak bertemu Kaisar Dewa Iblis, tetapi juga mereka tidak mengenali siapa itu Kaisar Dewa Iblis, karena saat ini yang dapat mereka rasakan hanyalah semua ingatan ketika mereka pertama kali terlahir sejak dibangunkan oleh Hao Chen. Dan mendapati trio kepala Hao-Yu tidak mengingat tentang masa lalu mereka, Hao Chen pun menyuruh ketiganya untuk beristirahat, sebab dalam 3 hari lagi mereka akan kembali ke kota suci, dikarenakan kompetisi di benteng pemburu iblis sudah berakhir. Dan singkat cerita 3 hari kemudian, pengumuman akhir kompetisi pemburu iblis pun dimulai. Saat semua prajurit di benteng pemburu iblis dan juga para tim pemburu iblis pun berbaris, seraya mendengarkan Aki Sengyu menyebutkan mengenai peringkat para tim pemburu iblis dalam kompetisi ini. Dan Pik sudah dipastikan pemenang dalam kompetisi ini, plus peringkat 1 lagi adalah tim Hao Chen, mengingat semua pengorbanan hero yang mereka lakukan selama ini di benteng pemburu iblis, terutama memokatkan salah satu pilar dewa iblis. Serta setelah pengumuman itu, tibalah waktunya kelompok Hao Chen dikirim pulang ke kota suci. Namun sebelum itu, kita diperlihatkan perpisahan membawangkan antara Cair dan kedua ortunya, yang menyebabkan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lan Yanyu dapat memeluk kembali putri durhakanya itu. Sebelum pada akhirnya, Cair dan Hao Chen memulai keberangkatan mereka untuk OTW kembali ke kota suci. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen dan Cair memulai keberangkatan mereka untuk OTW kembali ke kota suci, dalam kurun waktu beberapa jam selama keberangkatan mereka, ketika malam harinya, mereka dan para tim pemburu iblis lainnya pun pada akhirnya sampai ke kota suci, dengan masing-masing dari mereka segera dikirim kembali ke penginapan guna memulihkan kondisi tubuh mereka setelah melewati misi barbar yang mereka jalani di benteng pemburu iblis. Dan setelah para tim pemburu iblis ini memulihkan kondisi tubuh mereka selama 1 malam, pada keesokan paginya, tim pemburu iblis Hao Chen beserta tim pemburu iblis lainnya pun mendapatkan panggilan untuk segera berkumpul di ruang besar kota suci. Saat para pemimpin tim pemburu iblis, terutama Hao Chen, segera masuk ke dalam ruangan itu dengan segera berbaris rapi, diikuti oleh para paladin dari ke-6 kuil yang juga masuk ke dalam ruangan. Dengan pada saat ini, ke-6 paladin semuanya memiliki ekspresi yang dipenuhi kegirangan, sembari masing-masing dari mereka segera duduk di kursi terhormat yang ada di ruangan. Sebelum pada akhirnya, senior Goinji yang bertindak sebagai ketua yang memberikan arahan selama misi yang dijalani para tim pemburu iblis di benteng pemburu iblis pun segera memimpin untuk berdiri di barisan paling depan para pemimpin tim pemburu iblis, sembari melakukan hormat kesatria ke arah ke-6 paladin, pertanda awal pembahasan misi para tim pemburu iblis akan dimulai. Yang kali ini pula lantas menyebabkan ke-6 paladin termasuk Abahan Kian yang melihatnya segera mengangguk ke arahnya. Dan melihat ke-6 paladin sudah siap mendengar laporannya, senior Goinji pun melaporkan mengenai penampilan para tim pemburu iblis selama menjalankan misi di benteng pemburu iblis yang terbilang tampil sangat memuaskan, saat mereka mendapatkan pujian setinggi langit dari kepala militer di benteng pemburu iblis dan menerima evaluasi yang sangat baik dengan semuanya menyelesaikan misi ini dengan cara yang amat cemerlang tanpa adanya sedikit pun hambatan. Yang hal ini pun lantas membuat Abahan Kian yang mendengar laporan ini segera menunjukkan kegirangan di wajahnya
wajahnya sembari mengucapkan kata terima kasih kepada senior Goingji sebelum ia segera menyuruhnya untuk kembali ke tempatnya. Yang menyebabkan senior Goingji melihatnya pun segera memberikan salam hormat lagi kepadanya dengan menunjukkan gestur mengepalkan tinju di depan dadanya sebelum pada akhirnya ia mundur dari hadapan Abah Han Qian dan kelima paladin lainnya. Sehingga pada saat yang sama, melihat senior Goingji sudah mundur dari hadapannya, Abah Han Qian pun segera bangkit dan melangkah di atas panggung. Saat dia segera melihat para pemimpin tim pemburu iblis dengan senyum puas di wajahnya, sembari menyatakan kepuasannya mendengar penampilan dari para tim pemburu iblis selama mereka menjalankan misi di benteng pemburu iblis. Dan ia merasa para tim pemburu iblis ini merupakan kebanggaan aliansi dan juga kebanggaan masing-masing kuil mereka. Bahkan dibandingkan mengetahui tentang penampilan luar biasa mereka di benteng pemburu iblis yang terbilang membanggakan aliansi, Abah Han Qian pun merasa lebih bahagia melihat Hao Chen DKK kembali dalam keadaan selamat sebelum dirinya yang tua bangka ini mokat. Serta setelah mengungkapkan kebahagiaannya ini, Abah Han Qian pun berniat memberikan hadiah akhir kepada Hao Chen DKK berdasarkan keputusan yang telah dirundingkan oleh aliansi dengan akan menghadiahkan mereka berupa poin kontribusi yang akan dibacakannya sesuai peringkat poin kontribusi yang akan mereka dapatkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Dan setelah mengumumkan jumlah total poin kontribusi untuk 7 tim pemburu iblis dengan rata-rata mereka mendapatkan 2000 poin kontribusi, Abah Han Qian pun memutuskan untuk berhenti sejenak saat pada saat ini pengumuman peringkat poin kontribusi ini hanya menyisakan 3 tim, yang diantaranya adalah tim pemburu iblis 1 Hao Chen dan juga tim pemburu iblis kedua dan keempat. Serta setelah memutuskan untuk rehat sejenak, Abah Han Qian pun pada akhirnya mengumumkan peringkat ketiga pembagian poin kontribusi ini yang jatuh pada tim pemburu iblis yang Wenjao, dan peringkat kedua jatuh pada tim pemburu iblis keempat yang dipimpin oleh Lutzi. Sementara peringkat pertama sudah dipastikan dapat ditebak, siapa lagi kalau bukan jatuh kepada tim pemburu iblis nomor 1 Hao Chen. Dan mendengar pengumuman dari Abah Han Qian, Lutzi pun spontan menunjukkan raut kekecewaan di wajahnya, diikuti dengan Yang Wenjao yang juga menunjukkan kekurang puasannya pada hasil pengumuman ini. Ini dikarenakan Lutzi merasa kelompoknya memiliki keseimbangan terbaik dalam hal kerja sama tim, terutama dalam hal pemanggilan binatang iblis, yang menurutnya 180 derajat jauh berbeda dari tim Hao Chen. Bahkan dengan kekecewaan di wajahnya ini, ia dengan gagah beraninya berdiri menunjukkan kegelisahan di wajahnya, sembari menghadap Abah Han Qian dengan memberikan penghormatan kepadanya. Yang hal ini pun lantas membuat Abah Han Qian yang melihatnya menanyakan kepada Lutzi mengenai dirinya yang memiliki sebuah pertanyaan, menyebabkan Lutzi yang mendengarnya pun segera memandang Hao Chen di dekatnya, sembari mengatakan kepada Abah Han Qian mengenai dirinya yang memiliki 2 pertanyaan terkait ketidakadilan pembagian poin kontribusi pada semua tim pemburu iblis, yang membuatnya pun ingin tahu sebab dan akibat tim pemburu iblis nomor 4-nya bisa kalah dalam pembagian poin kontribusi ini, mengingat tim pemburu iblisnya lah bisa dikatakan tim yang memiliki keseimbangan dalam hal kerjasama tim. Yang hal ini pun lantas membuat Abah Han Qian yang mendengarnya mempersilahkan Lutzi untuk menyebutkan 2 pertanyaannya itu. Setelah melihat Abah Han Qian mempersilakannya untuk menyebutkan 2 pertanyaannya, Lutzi pun segera melayangkan pertanyaan pertama kepada Abah Han Qian mengenai tim pemburu iblis Hao Chen yang bisa mendapatkan peringkat pertama poin kontribusi ini. Meskipun mereka bisa dikatakan tim yang sangat GG, tetapi dari kenyataannya mereka pernah sekali tidak ikut berpartisipasi dalam sebuah misi sebagai tim pemburu iblis. Dan pertanyaan kedua, Lutzi pun menanyakan mengenai Han Yu, kesatria pendamping Hao Chen yang juga mendapatkan poin kontribusi selama ia mengikuti Hao Chen dalam menjalankan misinya, menyebabkan hal itu akan mempengaruhi penambahan poin kontribusi tim pemburu iblis Hao Chen dan tim pemburu iblis lainnya. Padahal dari kenyataannya, seorang kesatria pendamping tidak diperbolehkan sedikit pun untuk menyumbangkan poin kontribusinya pada seorang kesatrianya, yaitu Hao Chen. Dan mendengar 2 pertanyaan julid dari Lutzi, Abah Han Qian pun hanya menunjukkan senyum di wajahnya dengan menyuruh pemuda itu untuk santuy, sebelum ia kemudian memanggil senior Goingji untuk menjelaskan 2 pertanyaan dari pemuda julid itu. Yang hal ini pun lantas membuat senior Goingji segera maju ke depan, sembari memberikan hormat kesatria lagi ke arah ke-6 paladin, diikuti dengan janjinya yang akan mengatakan suatu kebenaran kepada semua orang yang hadir di ruangan ini. Yang mana pertanyaan pertama segera dijawab senior Goingji mengenai sebuah misi yang
yang pernah sekali tidak dijalankan Hao Chen. Namun menurut pengamatannya, hal itu sudah diganti Hao Chen dengan misi solonya bersama senior Ling Xin untuk menemukan tim assassin yang gagal menjalankan misi dan juga menyelamatkan senior Ling Xin dari kemokatannya, yang hal itu dipastikan bernilai sangat tinggi dari misi yang pernah sekali tidak dijalankannya. Serta pertanyaan yang kedua, itu menurut senior Goingji cukup wajar mengingat pembagian poin kontribusi di dalam tim Hao Chen sangat merata tanpa membeda-bedakan satu sama lain, termasuk Han Yu sekalipun yang notabene seorang kesatria pendamping. Sehingga pada saat yang sama, mendengar penjelasan dari senior Goingji, Lucy pun spontan menunjukkan kesuraman di wajahnya sebelum ia pada akhirnya mengakui tim Hao Chen adalah pemenang yang adil dalam kompetisi ini. Dan setelah Lucy mengakui kesalahannya dalam merosting tim Hao Chen, Abah Han Kian pun pada akhirnya mengakhiri rapat mengenai keberhasilan para tim pemburu iblis dalam menjalankan misi di benteng pemburu iblis. Dengan pada akhirnya, ia segera membubarkan semuanya, yang menyebabkan kelompok Hao Chen pun bergegas OTW kembali ke penginapan mereka. Sehingga pada saat yang sama, setelah Hao Chen dan kelompoknya kembali ke penginapan, Hao Chen pun segera mengumpulkan kelompoknya dan mendiskusikan mengenai dirinya, yang diberikan sebuah benda oleh pemimpin tim pembunuh Dewa Iblis, yaitu senior Chen Jidian. Dengan pada akhirnya, ia segera mengeluarkan benda itu, yang ternyata merupakan sebuah rantai jiwa yang berfungsi sebagai penghubung kekuatan hidup di antara kelompoknya untuk menjadi satu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 71 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.